Aku nyatok di meja kerja karena cuma nyatok asal rapi. Jadi kupikir nggak perlu ngelihat cermin segala. Sambil aku nyatok, aku dengerin PMK. Jujur aku sebenarnya nggak fokus-fokus amat dengerinnya karena sambil nyatok. Tapi tiba-tiba aku dengar ada suara cekikikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 595. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu, murah rezekinya ya. Ya. Waduh, 5 episode lagi, kita 600. Lagi kita meetingin apakah kita akan jadi camping atau enggak ya. Ya, kemarin udah sempat ada bahasan ya. Betul. Di video sebelumnya. Mantap. Dan kita mau ngingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen ngirim ceritanya ke PMK, silakan langsung klik link di bawah ini aja. Betul. Karena makin kesini makin banyak pendengar baru, teman Kliwon baru. Itu. Wah, kalau jadi camping gue mau bawa marshmallow. Wih. Hati-hati ada beruang laut. Oh iya benar. Bawa sombrero. Nggak boleh pakai topi kebalik. Nggak boleh pakai topi kebalik. Keren. Oke. Ya. Malam hari ini kita akan membahas salah satu batang pohon yang sangat kuat, bernama sono keling. Nah, yang keling tuh nggak cuma sono, Pak. Apa tuh, Min? Apa tuh, Min? Bisa juga sini. Oh. Jadi sono sini keling. Kesana keling, kesini keling. Aku diputari keling. Kayak kartun banget ya kehidupannya. Oke, cerita pertama di episode malam hari ini kiriman seorang teman Kliwon yang belum tahu nih domisili dari mana ya. Domisili mana? Halo Bang Danu dan Bang Bimo. Halo juga teman Kliwon semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama terima kasih ya udah dibacain nih ceritanya. Mungkin ceritanya gak terlalu serem kalau dibandingin cerita pendengar PMK yang lain. Tapi menurutku pengalaman ini agak-agak menyentil buat aku yang memang gak terlalu sensitif dengan hal-hal mistis. Sebenarnya aku tahu tentang keberadaan makhluk gak kasat mata ataupun mitos-mitos yang ada di masyarakat kita. Tapi memang aku tipe yang mungkin jarang dikasih lihat atau jarang diganggu. Jadi aku cenderung merasa gak takut. Bukan dalam konteks tidak sopan atau malah nantangin ya, tapi lebih ke merasa fine-fine aja. Karena belum pernah ngalamin yang aneh-aneh. Tapi ternyata baru-baru ini malah dikasih unjuk. Sebagai konteks, aku tinggal di Jakarta Selatan bareng dengan orang tua dan kerja di kota yang sama. Di hari itu, aku memang pulang malam banget karena harus urus kerjaan hingga overtime dan hadir di acara temen setelahnya. Alhasil, aku sampai rumah hampir jam 12-an. Malam itu aku bersih-bersih seperti biasa dan aku keramas karena emang ngerasa lepek banget. Aku mau disclaimer lagi. Mungkin awal ceritanya agak konyol ya, tapi ini ada kaitannya kok. Balik ke cerita, sebenarnya aku punya kebiasaan catok rambut supaya lebih rapi. Sebenarnya aku bisa-bisa aja catok rambut besok paginya pas mau siap-siap ke kantor. Cuma besok itu aku harus udah di kantor lebih awal, karena memang kerjaannya sedang padat dan bentrok meeting sana-sini. Aku ngerasa kalau aku catok malam itu, aku akan save waktu lumayan banget di besok paginya, karena tinggal cuma rapiin dikit aja. Akhirnya ya udahlah, aku ngeringin rambut dan nyatok malam itu juga. Mungkin di posisi udah sekitar jam 1-an dini hari kali. Aku nyatok di meja kerja karena cuma nyatok asal rapi. Jadi kupikir gak perlu ngelihat cermin segala. Sambil aku nyatok, aku dengerin PMK. Karena memang aku suka denger podcast ini pas lagi beraktivitas dan sebagainya. Karena memang jarang diganggu, makanya aku ngerasa fine-fine aja nih buat dengerin malam-malam. Sekalian biar ada yang nemenin.
Aku inget banget aku lagi denger episode yang tentang gardu tol. Yang cerita awalnya si pendengar PMK tuh takut untuk tidur pakai lampu nyala. Di situ kalau nggak salah dia cerita didudukin anak kecil. Jujur aku sebenarnya nggak fokus-fokus amat dengerin ya karena sambil nyatok. Tapi tiba-tiba aku dengar ada suara cekikikan. Bukan suara yang melengking banget, tapi aku kedengeran jelas kayak ngetawain yang jahil gitu. Pas aku denger, aku agak merinding dan kaget juga. Terus sempat mikir, sejak kapan ya PMK make backsound begini? Apa ini karena lagi nyeritain hantu anak kecil tadi? Tapi suara cekikikannya itu suara perempuan yang kalaupun mau dijadiin backsound suara anak kecil itu agak kurang pas. Tapi ya udahlah, aku nggak mikir-mikir gimana banget. Akhirnya aku selesai nyatok dan bersihin lantai dari rambutku yang rontok dan lanjut tidur. Di tembok bagian luar kamar, tepatnya yang mengarah ke halaman itu, ada lampu yang sengaja dinyalain nih kalau udah malam. Tiap kali bangun pagi, aku selalu matiin lampu halaman karena pas banget saklarnya di dalam kamar. Kalau malam pun pintu kamarku nggak dikunci. Jadi kalau mamaku bangun duluan, dia yang biasanya matiin lampu halaman tadi. Nah, keesokan paginya, mamaku ternyata bangun duluan dan matiin lampunya. Pas aku pamit ke kantor, mama ngomong sesuatu yang bikin aku ngerasa aneh. Dia bilang gini, "Kamu tuh jangan suka sok-sokan potong ujung rambut atau sok-sokan potong poni sendiri. Nanti malah gak rapi. Kalau habis nyisir juga dibersihin biar gak kotor." Aku bingung karena semalam itu aku udah rapiin. Aku juga yakin gak ada sisanya karena aku tipe yang selalu ninggalin sesuatu dalam keadaan bersih. Aku bilang lah ke mama, "Aku udah beresin kok, tapi aku gak potong rambut, cuma nyatok doang. Lagian ngapain aku motong rambut sendiri, malam-malam lagi?" Mamaku bilang, "Lah, mama tadi pas matiin lampu luar ngebersihin bekas-bekas rambut di lantai kamu. Tebel, panjang, banyak gitu. Rambut siapa lagi kalau bukan kamu?" Di situ aku sempet agak ngedumel sama mama karena nggak mungkin ada rambut banyak dan tebel sesuai sama yang dibilang tadi. Aku masih tetap ngotot kalau aku nggak potong rambut, dan kalaupun ada di lantai, itu cuma rambut rontok yang tipis-tipis aja. Tapi mamaku pun sama ngototnya, dia bilang, "Masa mama nggak bisa bedain rambut rontok sama kayak abis dipotong ngegumpal gitu?" Oh, Gumpal, ya. Pada akhirnya aku mengiyakan aja dan aku pamit. Pas nyampe kantor dan lagi kerja, aku dengerin PMK lagi dan dengerin ulang podcast yang sama nih, episode yang sama ya. Karena kan semalam gak fokus, jadi pengen dengerin dari awal. Dan pas aku dengerin ulang, aku gak nemu suara cekikikan yang ku denger semalam sama sekali. Aku sampai puter berulang-ulang di cerita itu, tapi aku tetap gak nemu. Pada akhirnya aku sadar, mungkin memang malam itu aku sedang dikasih unjuk. Aku kayak pernah denger mitos untuk jangan nyisir tengah malam, karena takut ada yang ngeliatin. Ya sejujurnya juga aku nggak percaya banget gitu. Tapi ya udahlah, mungkin ini caranya aku buat dikasih tahu untuk bisa lebih percaya dan hati-hati. Terima kasih ya sudah bacain cerita. Maaf kalau panjang dan susah dipahami atau loncat-loncat. Semoga para pendengar bisa terhibur dan hati-hati kalau nyisir tengah malam. Wah ya, perkara nyisir tengah malam ini tergantung okupansinya menurut saya. Okupansi, tergantung aktivitasnya. Opo? Misalnya pembalap habis buka helm tengah malam gitu, ya kan? Ya itu kan kegiatan normal para pembalap. Nah itu kan banyak banget pembalap. Iya makanya, masa nggak boleh? Malam-malam. Lah itu Le Mans apa tuh? 24 hours. Ya 24 hours bisa aja. Kayaknya kelarnya nggak malam. Apa? Kayak kelarnya nggak malam. Ya kan ganti driver. Iya. Gitu. Dan gak semua nyisir malam tuh buruk. Nggak semua. Iya, kalau menyisir kejahatan, Rai Mas Backbone. Menyisir ranjau paku. Masa Masa dicekikikin.
Ngapain lu narik-narik magnet gitu. Masuk iya. Segitu. Gitu. Hihihi, tidur bego. Itu Iya. malah diledek ya. Pernah tuh gue nyisir itu tuh ranjau paku. Kejahatan. Enggak pernah. Orang saya yang disisir biasanya. Gini di ini dilampuin. Coba itu tas kamu buka. Enggak apa. Iya. Mukanya ini semua apa kisut. Kisut. Iya, nyisir tengah malam memang betul gitu. Ada beberapa kepercayaan mitos tuh nggak boleh. Cuman kan ya banyak kegiatan yang harus dilakukan di tengah malam gitu. Mencari uang di tengah malam juga banyak. Habis itu sisiran. Iya. Ojek online pulang malam. Iya kan? Iya. Nah. Atau ya Ismail Uka kan pasti nyisir tengah malam, Bro. Iya. Kan syutingnya tengah malam. Host Champions League. Saya luka. Host Champions League. Iya, host berita saya dulu Wah, itu di Net TV. Ayo. Nyisir tengah malam. Adiani bisa Bener. Ismail Uka. Wah, luka. spesifik banget. Iya. Lalu cari dah di Google lah tuh. Pemirsa. Ismail Uka. Di sini sepertinya gitu Ya. ngomongnya Enggak ngatup. nggak tuh. Enggak. Iya, Bro. Itu basah banget itu mulutnya. Ya. Dan yang sering terjadi rambutnya tuh memang menggumpal ya. Iya. Ya. Iya. Nah, berarti dia nggak pakai gunting sasak tuh. Kalau gunting sasak nyebar leh. Gunting penipis. Iya, gunting tipis dan ya tergantung rambutnya sih, jenis rambutnya. Itu. Soalnya ada sama pakai mesin atau enggak pasti soalnya ada yang mau pakai gunting pakai mesin tetap gumpal masalahnya. Ada sebagian rambut yang anjing geli banget. Nyeplok kan itu. Menggumpal ya kan. Tapi kita tahu nggak sih teman-teman kalau tukang cukur rambut itu mereka juga bisa menjual hasil potongan-potongan rambutnya para konsumen customer terus nanti diolah jadi kayak rambut pawik palsu, properti syuting gitu-gitu guys. Betul. Gitu. Rambut menggumpal tadi bisa aja juga rambutnya Ras Muhammad ya, kita nggak tahu ya. Wah itu gimbal, pantatnya segimbal tuh. Hah? Gimana sih pantat? Pantatnya segimbal. Gini. Pantatnya konro. Kok kayak roti begini bang? Pantatnya segimbal. Iya. Goblok. Oke, Ya, lanjut. pas dengar PMK ya. Iya. Padahal PMK kan nggak mengundang yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Ya, berarti energinya nyampe tuh. Kalau boleh tahu cerita yang mana tuh? Boleh dijelasin lagi tuh Mbak? Yang di tol tadi katanya ya. Yang di tol. Banyak sih yang di tol ya. Oke. Halo Mas Bimo, Mas Danu, dan teman-teman Malam Kliwon semua. Kenalin nama gua Haikal. Gua pendengar PMK lumayan lama sih. Lupa lagi episode berapa. Pokoknya intro musiknya masih Bang Wetan. Udah gitu aja salam awalnya. Masih belibet kalian berdua. Udah gitu salamnya. Oh udah gitu salam awalnya masih belibet kalian berdua. Oh emang sekarang lancar? Lah, kapan lancarnya kita? Makanya. Kali ini gue mau bagiin cerita yang gue dan keluarga alami di awal tahun 2022. Cerita ini berawal di tanggal 17 Januari 2022 ketika gue lagi antar nyokap ke puskesmas di daerah gue untuk minta surat rujuk ke rumah sakit untuk medcheck pertama, medical check up pertama nih. Awalnya gue mau temenin nyokap gue antri, tapi gara-gara antreannya rame banget, gue ngomong ke nyokap, nih, Mih, aku gak bisa nemenin ngantri ya, soalnya rame banget. Aku lagi mata kuliah nih. Dan nyokap gue pun mengiyakan permintaan gue untuk melipir ke tempat parkir. 15-20 menit berlalu, tiba-tiba di tengah-tengah mata kuliah online ini, gue ngeliat nyokap gue keluar dari antrian. Gue samperin dong. Dan gue tanya nih,
"Kenapa Mi?" Dia gak ngomong apa-apa dan langsung jalan ke arah motor mengisyaratkan dia mau pulang aja. Sontak gue tanya nih, "Kenapa gak jadi?" Karena waktu itu udah 3 harian ketunda datang ke puskesmas gara-gara satu dan lain hal. Setelah gue tanya gitu, dia gak mau ngomong dan malah narik-narik behel motor gue, menandakan dia bener-bener mau pulang aja. Oh ya udah deh, gue langsung keluarin motor dan OTW pulang dari puskesmas. Nah ini gue inget nih, tepat pukul 21.21 gue lagi di kosan junior gue untuk sekedar ngobrol dan numpang ngerjain tugas mata kuliah buat besok. Tiba-tiba adik gue ngechat untuk gue minta pulang lah. Intinya gue diminta pulang dengan mohon-mohon gitu. Akhirnya gue langsung pulang tuh. Ketika gue sampai rumah, gue langsung nanya, "Ada apa sih, Dek?" "Aku lagi numpang nugas tadi di rumah temen, di kosan temen." Dan dia jawab, "Ini si Mami kenapa? Tadi di puskesmas ada apa?" Gue jawab, "Wah gak tahu. Tadi pas lagi ngantri tiba-tiba pengen pulang aja." Ketika gue lihat nyokap gue, dia tatapannya kosong banget. Dan gue ajak ngobrol tapi dia gak ngerespon sedikit pun. Di situ gue pun tersadar kalau dia ini ketempelan. Langsung aja gue suruh adik gue buat bawa nyokap ke kamar dan suruh dia baca surat-surat pendek atau minimal setel murotal, sembari gue ngabarin teman gue yang bisa dikatakan ngerti dalam urusan-urusan sama yang gak kasat mata. Setelah sekitar 2 jam nunggu, akhirnya teman gue datang dan gue langsung minta dicek nyokap gue nih beneran ketempelan atau kenapa nih, apakah sakit malahan. Dan teman gue langsung cek nyokap gue yang dari tadi udah duduk di ruang tengah. Sekitar 15 menit berselang, teman gue pun ke depan dan dia ngomong, "Iya Kal, ketempelan. Udah gue keluarin. Sekarang suruh istirahat dulu aja." Udah tuh, akhirnya nyokap gue istirahat di kamar. 18 Januari 2022 jam 1:08 malam nih berarti nih. Adek gue panik karena katanya nyokap gue ngeliat sesuatu di belakang bokap. Karena gue udah capek banget, gue suruh aja dia setel surat Al-Jin di kamar. FYI, adik gue itu masih tidur sama orang tua. 1:14 berarti berapa menit berselang tuh dari 8 tuh. Ya sekitar segitulah. Setelah disetel surat Al-Jin, adik gue ngabarin katanya ada suara-suara yang gak jelas asalnya dari mana. Padahal gue juga denger dari kamar dan gue juga gak bisa tidur karena itu. Gue bilang aja, udah setel aja terus dan diemin aja itu. Pukul 02.32 adek gue chat gue lagi, katanya dari kaca kelihatan gitu. Jadi pintu kamar orang tua gue tuh pintu geser yang dari kaca. Gue bilang aja, ya udah diemin aja si Mami. Suruh balik ke arah tembok aja, jangan ke arah pintu. Oh mungkin ngelihat sesuatu nih di kaca nih. Kayak diintai. Gara-gara teror ini masih berlanjut, gue kabarin lagi temen gue untuk bersihin rumah gue aja. Soalnya ini setan ganggu terus. Dan temen gue pun mengiyakan. Lalu dia bilang, malam ini kita bantai itu setan. Jangan dong, kasian. MU nih. Setan merah, setan abang. Pukul 21.03 gue ketemuan sama dia di warkop deket rumah. Setelah berbincang sebentar, akhirnya kita langsung ke rumah gue. Dan dia pun langsung tuh duduk di ruang tengah dan mulai jampe-jampe. Oh, 02.32 tuh maksudnya siang kali ya? Atau enggak dini hari Dini malamnya. hari. Dini hari malamnya. Ini berarti besoknya. Iya. Oh, oke. Wah gila nih terornya edan nih. Setelah jampe-jampe jam 23.19 kelar tuh pembersihan. Dan teman gue nawarin untuk dipagerin aja ini rumah, biar ini setan kalau mau balik lagi gak bisa nemu rumah gue. Dan gue bilang, ide bagus tuh Za. Ngomong-ngomong kenapa sih kok bisa nyokap gue tuh ketempelan kayak gini, kenapa sih? Nah kata teman gue, anggota rumah ini ada yang kencing sembarangan.
Dan nyokap lu yang ketempelan, soalnya dia yang paling gampang ditempelin si setan ini. Hari demi hari berlalu dan nyokap gue masih belum bisa diajak ngobrol. Sampai akhirnya gue nanya ke teman gue lagi, "Za, ini nyokap masih gak bisa diajak ngobrol, kenapa ya?" Dan dia bilang, "Shock nyokap lu, gara-gara sempet diliatin jelas banget wujud si setan itu. Udah, yang penting jangan sampai nyokap lu banyak pikiran. Lu kuliah yang bener biar nyokap lu gak terlalu mikirin hal itu." FYI, gue bisa dibilang mahasiswa abadi gara-gara udah masuk tahun keempat dan masih banyak matkul gue yang terbengkalai. Ya cukup sedih lah. Hari berganti minggu juga, dan keadaan nyokap gue nambah buruk sampai dia gak bisa jalan. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Februari 2022, tepat jam 9.30 pagi, nyokap gue mengembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih Mas Bimo dan Mas Danu udah dibacain cerita ini. Gue sempet nangis nulis ini karena sedih banget bagi gue. Sehat-sehat ya kalian. Semoga merchnya ludes terus. Amin. Dibeli, bukan kebakar. Ada dia nulis begitu. Ini merchnya ludes terus, dibeli ya, bukan kebakar. Sembarangan banget orang ngomong. Nggak jadi ini nih, jadi respect nih kita jadi nih. sedih nih. Iya nih. Nih maunya gimana? Gua kandangin Gimana rumah lu, lu? bener. Hah? Buka pagernya nih. Terus kita minta sumbangan maksudnya. Kan lu buka pagar. Iya, bawa map. Ya gitu ya. Buat teman-teman Kliwon jangan kencing sembarangan ya, takutnya akibat fatal kayak yang nimpa keluarga gua. Sampai sekarang gua masih nggak tahu siapa di penghuni rumah yang kencing sembarangan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berarti sampai nyokapnya berpulang, penyebabnya tuh nggak ketahuan secara medis ya? Maksudnya apa yang dialamin? Nggak tahu nih kalau secara medis. Jadi kan sebenarnya kalau secara spiritual udah ketahuan. After itu yang diklaim sudah bersih, klaimnya adalah shock. Nah, habis itu kan nggak diceritain nih. Iya. Apa nih penyebabnya? Apakah mungkin shock? Cuman ya memang apa takdir lah ya, sudah takdir. Cuman apa ya, buat teman Kliwon yang lain mungkin bisa dicari alternatif jika misalnya nih udah minta tolong tapi belum kelar gitu loh. Terus selesaikan. Iya gitu. Harus alternatif ada yang lain lah maksudnya. Apa second opinion? Benar. Kalau gitu. di rumah sakit ya, biasanya tuh kita kan kalau berobat ke satu dokter didiagnosa A gitu, tapi lo harus cari pembanding. Gak usah nyari pembanding. Gua aja sakit terakhir tuh sebelum gua dirawat ke salah satu rumah sakit, dia udah profesor cuy. Profesor di kampus lu lah gitu. Wah kagak cocok gue. Kagak ini gitu, gak komunikatif gitu. Kayak ya udah ini larangannya. Jadi dia udah fotokopian gitu le. Nggak ngobrol, baca aja gitu. Kayak ngobrol sama ini ya, chatbot. Iya. Kayak gitu maksud gue. Kan gue pengen tahu nih gitu. Pengen tahu nih kenapa, penyebabnya apa. Ya oke lah, di dalam fotokopi itu sudah ada semua ini, sampai larangan makan dan minuman dan lain-lain gitu. Cuman kan sisi yakin ini terjadi ketika kita diafirmasi oleh lawan bicara gitu ya. Kayak oh iya bagus, ya nggak apa-apa gitu. Itu mah it's okay. Nah di situ tuh kan hormon-hormon kita jadi pengen semangat sembuh gitu. Iya, apalagi hal-hal spiritual nih gitu yang berhubungan. Soalnya gue yakin lo juga pas denger jawabannya si Za ini agak kayak belum kelar ya. Iya. Apa gimana gitu ya. Kalau shock doang kan hitungan hari harusnya pulih gitu ya. Kayak ya balik lagi ke kehidupan normalnya gitu. Dan ini juga case yang juga banyak terjadi di dunia medis ya. Oh ya. Di Indonesia berobat misalkan di rumah sakit didiagnosa, ini mah ciri-ciri kanker kulit nih gitu. Terus udah panik kan segala macem. Terus coba berobat ke luar negeri, ke Singapura atau ke Penang misalkan. Dapat second opinion ternyata bisa sembuh gitu. Ternyata ini nggak apa-apa. Jadi kadang suka ada diagnosa yang terlalu terburu-buru gitu. Padahal kan tubuh manusia kan kompleks ya. Benar. Kayak lu ngomongin demam gitu. Demam kan
adalah reaksi dari Nah, apa yang sebenarnya terjadi di badan lu gitu. makanya beberapa waktu lalu gua tandain nih dokter yang waktu itu anak gua ke IGD gitu, yang sempat sakit kan. Karena ini banget cuy, nenangin, tegas, tapi kayak ya nih, demam nih baru reaksi pertama nih gitu. Kita nggak bisa ngambil keputusan dulu gitu, biarin aja dulu gitu, ngelawan nih. Jadi di dalam badan kamu ada tentara yang lagi ini zop gitu. Mana bertamu? Ini dia. Gitu. Jadi oke. Dan ke orang tuanya juga udah Bu, tapi kalau 2 hari gini dijelasin lah gitu. Jadi nggak mau langsung ini sepertinya harus segera dirawat, harus ini. Wah ya cumplang sama Niko gitu ya. Ya turut berduka Mas Haikal. Ya, Kencing sembarangan ya. Itu. Apalagi di muka orang itu nggak boleh. Jangan. Sebenarnya ini mungkin salah bahasa ya menurut gue ya. Kencing di sembarang tempat sama kencing sembarangan. Itu kan beda. Kalau kencing di sembarang tempat jelas lo nggak boleh kencing di sembarang tempat. Betul. Kalau kencing sembarangan gimana? Ada suaranya. Sambil tendangan bebas juga bisa tuh. Ambil capoeira. Paranawe. Sambil break dance. Ya, itu bukan kencing sembarangan itu. Nah. Itu goblok itu. Ya. Terima kasih teman Kliwon yang udah Dah. nonton, mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.